Stellar Transformations, episode 163. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat itu juga, Mengan merasa sangat malu. Qin Yu telah membawanya ke alam Niyang. Kebaikan yang luar biasa. Sejujurnya, Mengan selalu mengingatnya jauh di dalam hatinya. Hanya saja, meskipun Mengan adalah binatang super ilahi, ia juga hanya berada di level domain Raja Iblis tingkat pertama. Jika ia tidak menjadi utusan alam iblis untuk turun ke alam fana, bagaimana ia bisa memiliki harta sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Bahkan untuk binatang super ilahi, memiliki peralatan iblis kelas terbaik saat berada di level domain Raja Iblis tingkat pertama saja sudah dianggap cukup baik. Itulah sebabnya, Mengan masih sangat enggan memberi Qin Yu harta karun yang bagus. Jika ia kehilangan satu bagian, itu berarti kelebihannya akan menjadi miliknya setelah ia kembali ke alam iblis. Saudara Mengan, kalau begitu kau salah. Aku ingat ketika aku baru saja turun ke alam fana, aku bahkan langsung mengumumkan di depan umum bahwa aku akan segera mewakili Yu Huang dan menganugerahkan zirah pertempuran peralatan abadi kelas terbaik kepada orang yang mampu mendapatkan diagram pemisah surga dan memberikannya kepadaku. Hua Yan tampak seolah-olah membela Qin Yu karena ketidakadilan ini. Setelah itu, untuk mendapatkan sepotong diagram pemisah surga dari pelelangan, bukankah harga yang kubayar jauh lebih mahal daripada zirah pertempuran peralatan abadi kelas terbaik? Bukankah tujuan diagram pemisah surga hanya untuk memungkinkanku memasuki alam Niyang? Ya. Sekarang setelah saudara Qin Yu membawamu masuk, itu sama saja dengan memberimu sepotong diagram pemisah surga. Mengapa kau, seorang utusan alam iblis yang bermartabat, masih sekecil ini? Wajah Mengan langsung memerah. Kata-kata Zongjue masih sedikit lebih samar, tetapi kata-kata Hua Yan justru sangat lugas. Sementara itu, Du Zongjun, yang memiliki permusuhan terhadap Mengan, tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan itu dan langsung mengejek, Jadi Raja Iblis Banteng bermata ungu, binatang super ilahi, ternyata seperti itu. Baiklah, Qin Yu buru-buru menyela. Aku bisa membawa 8 orang, dan akan sia-sia juga jika membiarkan tempat itu kosong. Lagi pula, saudara Mengan memiliki persahabatan yang cukup erat denganku. Bukankah itu hanya memasuki alam Niyang bersama-sama? Itu tidak bisa dianggap sebagai masalah besar. Qin Yu juga menatap Mengan. Saudara Mengan, aku sekarang memiliki pedang abadi kelas atas, dan itu sudah cukup. Kau juga tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Bagaimana kalau kita buat seperti ini saja, selama perjalanan menjelajahi alam Niyang, harta apapun yang kau peroleh, tidakkah cukup dengan memberikanku sepotong? Faktanya, Qin Yu juga bisa merasakan rasa malu Mengan. Jika pihak lain tidak mau memberi, tetapi Anda bersikeras, hal itu justru dapat merusak hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Lagi pula, dari sudut pandang Qin Yu saat itu, zirah pertempuran defensif. Menurut Qin Yu, karena ia memiliki tubuh yang hampir abadi, efektivitas memiliki zirah pertempuran defensif tidaklah terlalu besar. Ekspresi wajah Mengan berubah, dan dia tiba-tiba menjadi rileks. Haha, mata Mengan berbinar-binar. Saudara Qin Yu, aku memang agak picik. Bukankah itu hanya peralatan iblis kelas atas? Ya, bisa memasuki alam Niyang kali ini, sungguh suatu kebaikan yang luar biasa. Seandainya aku kembali dengan tangan kosong. Ketika Mengan berpikir untuk kembali ke alam iblis dengan tangan kosong sendirian, itu pasti akan menjadi kehilangan muka. Tanpa sengaja, ia diam-diam menjadi semakin berterima kasih kepada Qin Yu, dan merasa bahwa ia terlalu picik. Kamu bisa menyimpan set pakaian pertempuran peralatan iblis kelas terbaik ini dulu. Setelah mendapatkan harta karun yang bagus nanti, aku akan memberikannya kepadamu. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan pernah merasa tenang. Mengan melambaikan tangan, dan satu set pakaian pertempuran biru tua muncul. Pada saat yang sama, ia melepaskan kontrak darah. Mirip dengan gaun sutra bermotif indah, seperangkat pakaian perang itu melayang di hadapan Mengan. Hua Yan, Du Zongjun, dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka mengira Mengan akan mengeluarkan peralatan iblis kelas terbaik, dan itu sudah luar biasa.
Mereka tidak menyangka dia akan mengeluarkan satu set pakaian perang peralatan iblis kelas terbaik. Pada saat itu, Qin Yu juga tampak sangat terkejut. Tenang saja, meskipun aku bilang peralatan iblis kelas terbaik, peralatan itu tidak dibagi menjadi beberapa jenis. Mengatakan itu adalah peralatan iblis kelas terbaik, sebenarnya itu juga bisa dianggap sebagai peralatan abadi kelas terbaik. Kenapa kau tidak menerimanya? Kecuali, kau meremehkanku. Mengan menatap Qin Yu. Qin Yu tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak terlalu mempermasalahkan satu atau dua potong peralatan abadi. Yang dia pedulikan adalah Mengan berutang budi padanya. Hanya saja, Zhong Jue justru sengaja menyebabkan masalah itu. Saudara Qin Yu, terima saja, kalau tidak, saudara Mengan mungkin akan benar-benar marah, desak Zhong Jue. Qin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tetap menerima seperangkat pakaian perang itu. Saudara Mengan, kalau begitu saya akan menerima pakaian perang ini. Sejujurnya, saya sangat membutuhkan peralatan abadi tipe defensif sekarang, karena saya memperkirakan kedua saudara laki-laki saya akan segera naik ke surga, dan mereka masih belum memiliki peralatan abadi kelas terbaik. Setelah Qin Yu selesai berbicara, dia menatap Hou Fei dan Xiao Hei. Mengenai pertahanan, Hou Fei memiliki armor pertempuran elemen air yang dibentuk dari tubuhnya sendiri, sementara Hei Yu juga memiliki armor pertempuran sisik hitam yang dibentuk dari tubuhnya sendiri. Untuk kekuatan pertahanan, zirah pertempuran elemen air Fei Fei dibentuk dari kemampuan Fei Fei untuk mengendalikan air serta tubuh bulunya. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada zirah pertempuran sisik hitam. Set pakaian pertempuran ini akan diberikan kepada Fei Fei terlebih dahulu. Qin Yu masih sangat paham dengan kemampuan kedua saudaranya. Semasa kecil, bulu-bulu di tubuh Xiao Hei sangat kuat dan tajam. Bahkan hingga saat itu, kekuatan pertahanan Black Scarlet Battle Armor yang terbentuk dari seluruh bulu tubuh Xiao Hei sama sekali tidak kalah dengan peralatan abadi kelas rendah. Terlebih lagi, Xiao Hei sangat ahli dalam teknik tubuh. Dalam hal melarikan diri, Xiao Hei jelas lebih unggul daripada Hou Fei. Xiao Hei, berikan set pakaian perang ini pada Fei Fei dulu, kata Qin Yu pada Hei Yu. Kakak, berikan saja monyet itu. Pertahanan armor pertempuran elemen airnya memang lemah. Lagi pula, dia juga jauh lebih lemah dariku dalam hal kecepatan dan teknik menghindar. Selain kekuatan kasar dan serangannya yang kuat, dia memang lemah dalam hal melarikan diri, kata Hei Yu acuh tak acuh. Burung berbulu campuran, kau, Hou Fei sangat marah. Akan tetapi, apa yang dikatakan Hei Yu justru merupakan kebenaran, dan hal itu membuat Hou Fei terdiam. Kera air bermata api adalah binatang ilahi yang awalnya unggul dalam menyerang. Dalam hal kemampuan melarikan diri, ia jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan binatang ilahi burung seperti Xiao Hei. Baiklah, jangan membuat keributan. Sambil tersenyum, Qin Yu menghentikan mereka berdua, dan segera menyerahkan pakaian perang itu kepada Hou Fei. Sementara itu, pada saat itu juga, suara Ao Feng terdengar. Ada begitu banyak peralatan abadi kelas terbaik, dan juga lebih dari 100 peralatan abadi kelas tinggi. Bukankah itu hanya karena mereka telah menerapkan teknik rahasia? Ya, teknik rahasia itu membutuhkan kontrak darah untuk diaktifkan. Jika aku tidak meneteskan darah ke atasnya, dan membawa semuanya kembali, lalu memanggil seorang mistik immortal senior untuk membantu menyempurnakan teknik rahasia itu, bukankah itu cukup? Ao Feng sendiri berjalan perlahan menuju tebing harta karun tersebar. Seketika, ada kilatan di mata utusan lainnya. Tidak perlu disebutkan soal memanggil mistik immortal senior untuk membantu dalam pemurnian, tapi bahkan setelah meninggalkan alam Niyang, bukankah lebih baik jika hanya dengan santai menangkap beberapa orang dengan keterampilan bela diri rendah dan kemudian membuat mereka melakukan kontrak darah untuk menguras energi teknik rahasia? Segera, 3 ahli besar Mengan, Huayan dan Du Zongjun mengambil tindakan. Hanya saja target keempat utusan agung saat itu tampaknya semuanya adalah peralatan abadi kelas tinggi. Benar, bagi Ao Feng dan 3 utusan agung lainnya, target mereka semua tampaknya adalah peralatan abadi kelas tinggi. Tak satu pun dari mereka pergi untuk mengambil peralatan abadi kelas terbaik. Itu karena keempatnya memiliki cincin penyimpanan tipe tier peralatan abadi kelas tinggi, tetapi tidak ada yang memiliki cincin spasial peralatan abadi kelas terbaik.
Mereka sama sekali tidak bisa menyimpan peralatan abadi kelas terbaik ke dalam cincin spasial mereka. Karena mereka tidak bisa menyimpannya ke dalam cincin spasial mereka, bagaimana mungkin keempat utusan agung itu mengambil peralatan abadi kelas terbaik itu? Ya. Kecuali mereka harus selalu membawa peralatan abadi kelas terbaik itu di tangan mereka. Alam Niyang adalah tempat yang sangat berbahaya. Haruskah mereka selalu membawa peralatan abadi kelas atas yang tidak dapat digunakan itu di tangan mereka? Selain membawa dengan tangan, mereka hanya bisa melakukan kontrak darah. Tapi, bukankah itu sama saja mencari kematian? Ya. Setiap utusan menjalankan kebijaksanaannya, dan setiap orang mengambil sekitar 30 buah peralatan abadi kelas tinggi. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Qin Yu diam-diam merasa tak berdaya. Aku juga punya cincin spasial peralatan abadi kelas tinggi, cincin penguasa api hitam. Tapi, aku masih belum bisa membiarkan mereka tahu rahasia ini. Hou Fei dan Hei Yu juga menatap Qin Yu, sorot mata mereka menunjukkan bahwa mereka memahaminya. Kedua saudaranya juga tahu bahwa Qin Yu memiliki cincin penguasa api hitam. Cincin spasial peralatan abadi kelas tinggi, dalam hal tingkat keberhargaannya, bahkan melampaui set armor pertempuran peralatan abadi kelas terbaik sebelumnya. Itulah sebabnya Qin Yu tidak berani menggunakannya begitu saja, atau lebih tepatnya, ia masih tidak ingin menggunakannya setidaknya untuk saat ini. Jangan cemas, sekarang belum waktunya. Kita baru saja memasuki alam Niyang, dan masih ada lebih banyak harta karun di bawah sana. Qin Yu hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri seperti itu. Sementara itu, pada saat itu, keempat utusan besar sudah mulai berangkat. Baiklah, sesuai kata-kata Kaisar Abadi Niyang, kita sekarang hanya perlu mengikuti jalan batu biru ini dan terus bergerak maju. Jika seseorang berhasil mencapai tujuannya, ia bisa mendapatkan harta karun itu. Ao Feng tersenyum dan melanjutkan, tentu saja, kesulitan saudara Huayan setidaknya 3 kali lebih sulit daripada kita. Pada saat itu, ekspresi wajah Huayan tetap dingin. Semua orang ingat bahwa kata-kata Kaisar Abadi Niyang di awal mengandung permusuhan terhadap orang-orang dari alam abadi. Untungnya, Kaisar Abadi Niyang murah hati, dan tidak langsung menggunakan mantra pembatas untuk membunuh utusan alam abadi. Lebih dari itu, ia bahkan memberi Huayan kesempatan, meskipun kesulitannya justru meningkat 3 kali lipat. Apa gunanya bicara begitu banyak? Pergi sana, geram Huayan dengan nada dingin. Huayan segera memimpin 2 orang di bawah komandonya, Pendeta Ming San dan Sue Yu Yang, dan langsung bergerak maju. Hanya saja, rombongan Huayan tidak terlalu cepat, dan jelas mereka sangat berhati-hati saat berjalan. Selanjutnya, naga, pihak iblis lepas, serta Mengan dan yang lainnya juga mulai berangkat. Senior Zong, kalian semua silakan maju dulu, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada kakak. Hou Fei memanggil Zong Jue dan yang lainnya. Qin Yu juga sempat terkejut, lalu menatap Hou Fei dan Hei Yu. Zong Jue menatap ketiga saudara itu, lalu segera mengangguk dan berkata, baiklah, kalian semua boleh membicarakan urusan kalian dulu. Kami akan berada di depan, jadi kalian semua cepat menyusul. Hore, kalian semua juga aman untuk maju di belakang. Kurasa dengan kami di depan, kita pasti sudah menjelajahi semua bahaya. Hou Fei dan Hei Yu menunggu sampai Zong Jue dan yang lainnya pergi, sebelum Hei Yu membuka mulutnya. Kakak, 3 hari lagi. 3 hari lagi apa? Qin Yu menatap Hei Yu dan Hou Fei. Hei Yu tersenyum getir dan berkata, tanggal kenaikan si monyet 3 hari lagi. Aku mungkin setengah hari lebih lambat, tapi selama masa kenaikan, karena aku dan si monyet tak jauh berbeda, kami berdua akan tersedot ke alam kenaikan bersama-sama. Qin Yu juga tahu alasan itu. Selama masa Ascension, alam Ascendan akan menghasilkan energi khusus. Jika ada orang-orang yang akan Ascen di sekitar orang yang Ascen, mereka semua juga akan tersedot ke alam Ascendan terlebih dahulu. 3 hari, Qin Yu merasakan urgensi yang mendesak. Kenapa secepat ini? Kenapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Bukankah kau sudah bilang sejak awal, kau memperkirakan kau baru akan naik ke alam Niyang setelah meninggalkan alam Niyang? Ya. Jelaslah bahwa Qin Yu cukup cemas. Hou Fei berkata tanpa daya, kakak,
ketika kita awalnya di Pulau Ikan Salju dan belum sampai di alam Niyang, siapa yang mengira kita akan menghabiskan lebih dari 3 tahun menjelajahi wilayah dingin negeri bahaya ekstrim. Aku dan burung berbulu campuran juga memperkirakan dari awal bahwa kita hanya akan menghabiskan sekitar 1 tahun menjelajahi alam Niyang. Jika benar-benar 1 tahun, aku dan burung berbulu campuran jelas akan naik ke alam Niyang setelah meninggalkan alam Niyang. Namun, waktu yang dihabiskan di wilayah dingin negeri bahaya ekstrim terlalu lama. Heiyu juga mengangguk dan berkata, saat kami berada di bentangan terakhir di domain dingin negeri bahaya ekstrim, kami tidak memberitahu kalian karena semua orang harus berhati-hati terhadap energi pedang, serta celah spasial, dan tidak boleh terganggu. Terlebih lagi, setelah memasuki jurang kematian, semua orang juga dipenuhi ketegangan. Kapan aku dan monyet itu punya waktu untuk memberitahu kalian tentang hal ini? Karena sekarang kita semua punya cukup waktu luang, kami langsung memberitahu kalian tentang hal ini. Qin Yu tersenyum tipis dan mengangguk. 3 hari, 3 hari. Qin Yu menghela napas panjang. Siapa sangka ia dan saudara-saudaranya hanya punya waktu 3 hari saja untuk bersama. Kakak, berjanjilah padaku, kau harus datang ke alam iblis dan menemukanku. Jika aku tidak bertemu denganmu setelah menunggu di alam iblis selama 1000 tahun, aku akan pergi dan menemukanmu di seluruh alam Ascendan, kata Xiao Hei serius sambil menatap Qin Yu. Kau pasti datang ke alam iblis dan menemukanku. Apakah pasti? Mungkin ya. Jika ia gagal menciptakan transformasi bintang, ia memperkirakan bahwa saat ia menembus tahap bintang, ia akan langsung tunduk kepada iblis hati dan tersesat atau mati. Namun, ketika dihadapkan dengan tatapan penuh harap dari kedua saudaranya, Qin Yu hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Tentu saja. Qin Yu setuju dan mengangguk. Bahkan saat itu, Hou Fei, Heiyu, dan Qin Yu semuanya mengerti. Itu baru kesepakatan lisan. Apakah Qin Yu akan mampu menciptakan teknik selanjutnya setelah Stellar Stage, atau apakah ia akan mampu mencapai Ascen, masih sangat sulit untuk dikatakan saat itu. Baiklah, kakak, yang lain sudah berangkat. Sebaiknya kita bergegas, desak Hou Fei. Qin Yu mengangguk. Saat itu, jelas terlihat bahwa Qin Yu sedang teralihkan perhatiannya. Mengikuti jalan batu biru itu, Qin Yu dan kedua saudaranya terus berlari di depan. Siapa sangka, jalan batu biru itu ternyata sangat panjang. Baru setelah Qin Yu dan kedua saudaranya melaju dengan kecepatan tinggi selama setengah hari penuh, mereka bertemu dengan rombongan Zhong Jue yang berada di depan. Saudara Qin Yu, kalian semua sungguh beruntung. Kita sudah menghadapi 3 bahaya sebelumnya. Untungnya semua orang cukup berhati-hati, kata Zhong Jue kepada Qin Yu dan kedua saudaranya. Kita sungguh beruntung. Saat Qin Yu dan kedua saudaranya bergegas di sepanjang jalan itu, mereka bahkan tidak menghadapi satu bahaya pun. Kemungkinan besar, bahaya tersebut telah disingkirkan oleh orang-orang yang berada di garis depan. Bergabung dengan kelompok besar orang-orang Zhong Jue, kecepatan gerak Qin Yu dan saudara-saudaranya secara alami menjadi lebih lambat. Orang-orang dengan kekuatan bela diri tinggi seperti Mengan, Huayan, Ao Feng, dan lainnya berada di depan dengan hati-hati menjelajahi jalan, sementara orang-orang dengan kekuatan bela diri rendah seperti Qin Yu dan lainnya bergegas di belakang dengan tenang. Qin Yu kadang-kadang mengobrol dengan kedua saudaranya, dan mereka menghargai kesempatan terakhir bahwa mereka akan bersama-sama di alam fana. Saat mereka terus maju, pemandangan pegunungan di sekitarnya berubah menjadi danau, terkadang bahkan rawa. Namun, entah itu danau atau rawa, jalan batu biru itu tetap stabil di permukaan. Hal itu membuat Qin Yu dan yang lainnya semakin merasakan misteri alam Niyang itu. Setelah akhirnya melewati wilayah rawa-rawa, mereka melangkah ke sebuah bangunan yang tampak seperti gerbang istana. Jalan batu biru mengarah ke kedua sisi gerbang istana, yang memiliki 2 baris karakter besar terukir di atasnya. Saat memasuki jalan awan biru, naiki 9 surga sendirian. Saya khawatir ini adalah jalan awan biru yang legendaris. Ada kemungkinan 8 atau 9 dari 10 kita akan menghadapi ujian di sini. Sementara itu, sangat mungkin harta karun itu ada di 9 surga. Ao Feng memandangi 2 baris karakter itu, dan berkata dengan suara lembut. Du Zongjun mengangguk dan berkata, Kaisar Abadi Ni yang telah menurunkan tingkat kesulitannya, dan bahkan mengizinkan kami tiba langsung di jalan awan biru.
Ketika Yang Mulia Kaisar Iblis Darah dan yang lainnya tiba di Jalan Awan Biru, mereka telah mengalami banyak arai dan mantra pembatas yang luar biasa. Naik ke 9 langit sendiri. Kecuali, hanya satu orang yang bisa naik ke 9 langit. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Zhong Jue malah menatap kalimat kedua, bergumam sendiri. Di antara semua orang yang hadir, siapa yang bukan ahli bela diri? Ketika mereka semua mendengar apa yang digumamkan Zhong Jue pada dirinya sendiri, ekspresi wajah para ahli lainnya berubah. Naiklah ke 9 surga sendiri, naiklah sendirian. Mengan dan yang lainnya tanpa sengaja mulai menatap kalimat kedua.